Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil review jurnal material teringan di dunia dengan studi pustaka. Judul jurnal yaitu Jurnal Teknik Kimia USU tahun 2015 volume 4 halaman 42 sampai dengan 46. Reviewer Sri Yulandau Tolua, tanggal review Selasa 19 Januari 2021. Berikut review jurnal. Judul penelitian yaitu pengaruh suhu dalam pembuatan karbon aktif dari kulit salak atau Salaca edulis dengan impregnasi asam fosfat atau H3PO4. Kemudian untuk tujuan penelitian ini untuk menentukan yield, bilangan iodin, dan karakteristik luas permukaan pori karbon aktif dari kulit salak. Subjek penelitian terdiri atas 3. Yang pertama populasi, yaitu kulit salak yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang kedua sampel, yaitu karbon aktif. Sedangkan variabel penelitian terdiri atas 3. Variabel bebas yaitu pengaruh suhu, variabel terikat pembuatan karbon aktif atau Salaca edulis dengan impregnasi asam fosfat atau H3PO4. Untuk variabel kontrol yaitu natrium tiosulfat dan amilum. Metode penelitian karbon aktif dibuat dengan metode impregnasi dengan asam fosfat H3PO4. Kulit salak yang telah dihaluskan 1-2 mm direndam dengan asam fosfat dengan konsentrasi 10% selama 3 jam. Disaring dan dikeringkan selama 24 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Kulit salak yang telah diimpregnasi dipirolisis pada suhu 400 sampai dengan 600 derajat Celcius selama 1 jam. Kulit salak yang telah dipirolisis didinginkan pada desikator selama 30 menit dan dicuci hingga pH netral. Kemudian dikeringkan hingga massa konstan. Berikut hasil penelitian. Gambar 2, pengaruh suhu terhadap yield. Dapat ditunjukkan gambar berikut. Hasil penelitian menunjukkan yield terbaik yaitu pada suhu 400 derajat Celcius, yaitu 71,70%. Kemudian gambar 4, pengaruh suhu terhadap luas permukaan, yaitu luas permukaan terbaik pada 4078,694 meter kuadrat per gram. Selanjutnya gambar 3, pengaruh suhu terhadap bilangan iodin. Sedangkan bilangan iodin terbaik adalah 494,91 mg per gram pada suhu 600 derajat Celcius. Pembahasan. Peneliti telah menganalisis dan mengumpulkan sesuai penelitian dengan keterkaitan gambar sehingga penelaah lebih mudah memahami. Sedangkan kelebihan dan kekurangan berdasarkan pada metode yang digunakan, sebuah jurnal dapat dikatakan kuat jika penulis menggunakan metode yang tepat dan menggunakan 2 atau lebih. Di jurnal ini
Terdapat beberapa metode sehingga terdapat perbandingan antara metode satu dengan metode yang lainnya, dan akhirnya membuat pembaca lebih memahami, begitupun dengan hasil dan pembahasan yang dilengkapi dengan tabel dan data grafik pada hasil pembahasan. Sedangkan pada kekurangan jurnal ini, yaitu yang pertama, penulis tidak mencantumkan analisis statistik yang digunakan. Yang kedua, tidak memenuhi standar SNI. Kesimpulan review, buangan industri merupakan sumber utama bermacam jenis polusi logam di dalam sungai. Ada berbagai metode untuk menghilangkan logam berat termasuk presipitasi kimia, filtrasi membran, ion exchanger, ekstraksi cair, atau elektrodialisis. Namun, metode ini tidak banyak digunakan karena biaya yang tinggi dan kekayaan yang rendah untuk industri skala kecil. Sebaliknya, teknik adsorpsi adalah salah satu metode yang disukai untuk menghilangkan logam berat karena efisiensi dan biaya rendah. Adsorpsi banyak digunakan sebagai metode pemisahan fisik yang secara efektif untuk eliminasi atau menurunkan konsentrasi berbagai polutan terlarut atau organik, anorganik, dan limbah. Buah salak atau Salaca edulis mengandung banyak sejumlah senyawa nutrisi utama atau serat, protein, lemak-lemak, dan karbohidrat, serta memiliki antioksidan yang tinggi. Buah salak berasal dari Asia Tenggara. Buah salak berbentuk seperti telur dan kulit buah berwarna coklat. Buah seperti nanas, buah pir, dan aroma seperti pisang. Salak merupakan salah satu jenis buah yang paling penting di Indonesia. Salak mempunyai berat hingga 70 gram pada tahap pematangan. Sebagian besar buah salak dikonsumsi dengan segar dan beberapa diolah menjadi jus, buah kaleng, dan selai. Buah salak adalah spesies pohon palem asli Indonesia dan Malaysia. Buah tumbuh dalam kelompok di dasar telapak tangan dan juga dikenal sebagai salak karena kulit berisik coklat kemerahan. Ada juga sekitar 18 varietas salak sedang dikembangkan di tingkat komersial Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa buah salak mempengaruhi tingkat lipid plasma dan makanan yang mengandung rendah kolesterol sehingga banyak dikonsumsi. Namun, limbah padat dari buah salak, yaitu kulit salak, masih belum banyak diolah karena menjadi produk yang bermanfaat masyarakat setempat. Kulit salak yang masih segar atau yang baru dilepas umumnya mengandung air, karbohidrat, mineral, dan protein. Arang aktif dapat dibuat dari bahan yang mengandung karbon. Arang aktif adalah arang yang diproses serap atau adsorpsi yang tinggi. Karbonisasi adalah proses pemecahan penguraian selulosa menjadi karbon pada suhu berkisar 275 derajat Celcius. Jadi, menurut saya itulah mengapa dari kesimpulan jurnal ini mengapa diangkat menjadi penelitian. Jurnal yang kedua yaitu dengan studi pustaka, judul Jurnal Majalah Metalurgi tahun 2012, volume 27, halaman 263 sampai dengan 272.
Berikut review jurnal. Judul penelitian, karakterisasi pasir silika Cibadak Sukabumi sebagai bahan baku pembuatan raming mix silika. Tujuan penelitian untuk memanfaatkan pasir silika dari limbah batu gongsol yang banyak terdapat di daerah Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat menjadi produksi refraktori monolitik yang bernilai ekonomi. Subjek penelitian terbagi atas 3, yaitu yang pertama populasi, pasir silika Cibadak Sukabumi, sampel yaitu silika. Variabel penelitian ada 3. Yang pertama variabel bebas, yaitu karakterisasi pasir silika Cibadak Sukabumi. Variabel terikat, yaitu sebagai bahan baku pembuatan raming mix silika. Sedangkan variabel kontrol yaitu asam borat H3BO3, perekat CMC, dan air. Selanjutnya metode penelitian. Pembuatan RMS dilakukan dengan cara mencampur pasir silika dengan bahan pengikat kimia asam borat serta bahan perekat CMC, dicetak pada tekanan tertentu dan setelah kering dilakukan pembakaran. Hasil penelitian ini berikut tabel 4 hasil uji susut pada pasir silika yang telah diproses. Pembuatan RMS dari bahan pasir silika Cibadak ini menghasilkan kondisi terbaik untuk komposisi bahan pengikat kimia berupa asam borat sebanyak 2, 3, dan 4% serta bahan perekat CMC 5% dari berat komposisi. Tabel 2 hasil analisis butir pasir silika kering. Komposisi B adalah komposisi fraksi butir pasir silika yang terdiri dari 35% berat fraksi kasar atau 2,362 sampai dengan 0,417 mm. 25% berat fraksi sedang yaitu 0,417 sampai dengan 0,208 mm, dan persen berat fraksi halus kurang dari 0,208 mm. Untuk pembahasan sama seperti pada pembahasan jurnal 1, peneliti telah menganalisis dan mengumpulkan sesuai penelitian dan keterkaitan gambar sehingga penelaah lebih mudah memahami. Kelebihan dan kekurangan jurnal kedua ini, yang pertama, berdasarkan pada metode yang digunakan, sebuah jurnal dapat dikatakan kuat jika penulis menggunakan metode yang tepat dan menggunakan 2 atau lebih. Di jurnal ini terdapat beberapa metode, sehingga terdapat perbandingan antara metode satu dengan metode yang lainnya, dan akhirnya membuat pembaca lebih memahami. Begitupun dengan hasil dan pembahasan yang dilengkapi dengan tabel dan data grafik pada hasil pembahasan. Yang kedua, telah memenuhi standar SNI, yaitu memanfaatkan limbah batu gongsol menjadi produk refraktori monolitik berbentuk raming mix yang bernilai ekonomi yang sesuai standar SNI. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini, penulis tidak mencantumkan analisis yang digunakan, yaitu berupa reaksi-reaksi. Terakhir, kesimpulan review, penggunaan bahan-bahan
tahan api untuk berbagai industri di Indonesia saat ini meningkat dengan pesat. Namun, sebagian besar bahan-bahan tersebut masih impor. Sementara bahan baku lokal tersedia cukup banyak di Indonesia. Pasir silika adalah mineral kuarsa dengan kadar SiO2 tinggi, lebih dari 90%, berukuran pasir 2,363 mm sampai 0,063 mm dengan kandungan senyawa lain yang rendah. Berikut masih jurnal mineral yang ringan di dunia, yang teringan di dunia. Judul jurnal yaitu Jurnal Geomfat Fakultas Teknik tahun 2017, volume 4, halaman 1 sampai 6. Reviewer dan tanggal review masih sama seperti sebelumnya. Berikut review jurnal. Judul penelitian, karakteristik tegangan tembus AC pada material isolasi pada campuran resin dengan alumina atau Al2O3. Subjek penelitian populasi yaitu resin alumina di laboratorium tegangan tinggi teknik jurusan Teknik Elektro Universitas Riau. Yang kedua sampel yaitu alumina, dan variabel penelitian yaitu ada 3. Yang pertama variabel bebas yaitu karakteristik tegangan tembus AC. Variabel terikat yaitu isolasi pada campuran resin dengan alumina atau Al2O3. Sedangkan pada variabel kontrol yaitu resin. Selanjutnya metode penelitian. Parameter uji yaitu campuran resin dengan alumina di dalam cetakan. Pengujian dengan beberapa perlakuan yaitu uji isolator dengan tingkat jumlah sampel resin yang dicampur dengan alumina. Perbandingan berat resin dengan alumina pada setiap sampel. Analisis hasil data-data pengujian dan arus. Komposisi kualitas yang tepat antara isolator resin yang dicampur dengan alumina. Berikut hasil penelitian. Gambar 4.1 tembus listrik pada pengujian isolator resin murni dan resin plus 0,2 gram atau tampak kiri resin murni dan tampak kanan 0,2 gram alumina. Berikut gambar rata-rata tegangan tembus. Penelitian ini mengusulkan pengujian tegangan tembus pada filler alumina dengan variasi berat yaitu 0,1 gram, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 8, 9, 1 gram, 1,1 gram, 1,3, 1,4 sampai dengan 1,9 gram dan 2 gram. Bentuk sampel dimensi adalah disajikan dalam ukuran 2 x 2 x 2 cm dengan 2 elektroda atau jarum dan elektroda bidang di dalam alumina dan resin celah 0,5 cm. Dapat dilihat dari 40 sampel pengujian sampel resin dengan campuran alumina 1,8 gram mempunyai kekuatan tembus listriknya tinggi dan baik yaitu 57,15 kV, memiliki variasi berat pada masing-masing sampel uji campuran
resin dan alumina, karena dengan bertambahnya takaran alumina, belum tentu kita tahu bahwa resin dengan campuran alumina tersebut semakin bertambah beratnya. Saat terjadinya tegangan tembus, kita dapat melihat arus peluahan yang terjadi pada kondisi awal. Terdapat pulsa dengan amplitudo yang rendah, dan saat tembus kita melihat amplitudo naik. Dapat dibuktikan dari pengujian ini bahwa isolator pada resin yang dicampur alumina dengan takaran yang berbeda-beda akan membuat tingkat tembus listrik yang berbeda-beda pula. Pembahasan masih seperti dua jurnal tadi, yaitu peneliti telah menganalisis dan mengumpulkan sesuai penelitian dengan keterkaitan gambar sehingga penilaian lebih mudah memahami. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini, yang pertama kelebihan yaitu penulis banyak mencantumkan landasan-landasan teori untuk memperkuat hasil penelitian. Kurangnya kemudian kesimpulan isolasi adalah, mohon maaf untuk kekurangan kelebihan dari jurnal ini, penulis banyak mencantumkan landasan-landasan teori untuk memperkuat hasil penelitian. Ada sedikit kesalahan teknis dalam pengetikan, sedangkan kekurangannya itu tidak memenuhi standar SNI. Kesimpulan review, isolasi adalah salah satu dari beberapa persoalan yang penting dalam teknik listrik, khususnya pada pengoperasian tegangan tinggi. Isolator bersifat mencegah mengalirnya dua buah penghantar atau lebih sehingga tidak terjadi kebocoran di antaranya. Apabila isolator gagal menjalankan fungsinya, maka akan terjadi kegagalan tegangan, dan hal ini tidak diinginkan. Alumina memiliki sifat kekerasan yang tinggi, penghambat panas dan listrik yang baik, sehingga digunakan di industri keramik, kaca, pelapisan keramik, polishing atau alumina polishing, tungku pemanas, dan tungku pemanas. Sehingga hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian untuk mempelajari pengaruh penambahan alumina terhadap kekuatan tarik, kekuatan bending, ketangguhan impak, densitas relatif pada komposit resin. Kemudian berikut review material terkuat di dunia dengan judul pustaka, yaitu judul jurnal Momentum tahun 2019, volume 15, halaman 137 sampai dengan 143. Berikut review jurnal. Judul penelitian, pengaruh variasi arus pengelasan TIG atau tungsten inert gas terhadap sifat fisik dan mekanik pada stainless steel Hallow 304. Tujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik, sifat fisik dan mekanik material stainless steel Hallow 304 setelah dilakukan pengelasan TIG dengan variasi arus 60A, 70, 80,
90 dan 100A dengan pengujian foto mikro, makro, struktur mikro, uji tarik, dan kekerasan. Subjek penelitian ada 3, yaitu populasi. Yang pertama populasi yaitu stainless steel hollow 304 Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kemudian sampel yaitu TIG tungsten inert gas. Variabel penelitian yang pertama variabel bebas yaitu pengaruh variasi arus pengelasan. Yang kedua variabel terikat TIG tungsten atau inert gas terhadap sifat fisik dan mekanik pada stainless steel hollow. Kemudian metode penelitian. Metode diawali dengan melakukan studi literatur terlebih dahulu untuk menentukan bahan penelitian serta parameter pengelasannya. Bahan yang digunakan stainless steel hollow 304 untuk kemudian dilakukan uji komposisi. Proses pengelasan menggunakan jenis pengelasan TIG tungsten inert gas. Hasil pengelasan TIG stainless steel hollow 304 ditunjukkan oleh gambar 2. Berikut gambar 2 material hasil TIG. Pembuatan spesimen uji tarik mengacu pada standar ASTM E8/E8M sampai dengan 09. Terakhir dilakukan pengujian foto makro, struktur mikro, uji tarik, dan pengujian kekerasan. Berikut hasil penelitian ditunjukkan gambar 3. Hasil foto makro sambungan las arus 100A. Material stainless steel hollow 304 berukuran 40 x 40 x 1, mm. Elektroda tungsten Material stainless steel hollow 304 berukuran 4 x 4 x 1,5 mm. Elektroda tungsten Weldcraft AWS EWTH 2 dan kawat las Nikosteel NSN 308LR berdiameter 1,6 mm dengan variasi arus penjelasan 60, 70, 80 sampai dengan 100A. Hasil foto makro dan struktur mikro menunjukkan pengelasan yang paling bagus terdapat pada arus arus 100A karena permukaan hasil lasnya terlihat tidak bersekat dan penetrasinya dalam. Struktur mikro pada daerah las juga halus dan rapat, didominasi fasa austenite serta terdapat kandungan harbida krom. Berikut gambar 3 hasil foto makro sambungan las arus 60A. Hasil pengujian tarik paling tinggi (608,95 MPa) terletak pada arus 100A dan kekuatan tarik terendah terdapat pada penggunaan arus 60A dengan 438,97 MPa. Gambar 4 hasil foto makro setelah proses ETSA 100A dan
80A. Distribusi kekerasan paling tinggi di daerah las adalah 88 HRB terletak pada pengelasan arus 100A dan paling rendah 84,25 HRB pada arus 80A. Tabel 2 perbandingan hasil struktur mikro daerah HAZ dan LAS. Sedangkan nilai kekerasan tertinggi pada daerah HAZ sebesar 72,75 HRB pada arus 60A. Dan nilai kekerasan paling rendah arus 100A dengan nilai 60,75 HRB. Ini menandakan bahwa panas yang masuk saat pengelasan dapat memperbesar butir sehingga struktur logamnya menjadi kasar, di mana kekasaran logam pada suatu material dapat menurunkan kekuatan mekanisme. Kemudian untuk hasil pembahasan, peneliti telah menganalisis dan mengumpulkan sesuai penelitian dengan keterkaitan gambar sehingga penelaah lebih mudah memahami. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Yang pertama, kelebihan. Berdasarkan pada metode yang digunakan, sebuah jurnal dapat dikatakan kuat jika penulis menggunakan metode yang tepat dan menggunakan 2 atau lebih. Di jurnal ini terdapat beberapa metode sehingga terdapat perbandingan antara metode satu dengan metode yang lain. Dan akhirnya membuat pembaca lebih memahami, begitupun dengan hasil dan pembahasan yang dilengkapi dengan tabel dan data grafik pada hasil pembahasan. Telah memenuhi standar SNI yaitu mengetahui perbedaan karakteristik sifat fisik dan pengelasan tik dengan variasi 60 sampai dengan 100A dengan pengujian foto makro, struktur mikro, uji tarik dan kekerasan yang sesuai dengan standar SNI. Sedangkan kekurangan pada jurnal ini, penulis tidak mencantumkan analisis statistik yang digunakan. Kesimpulan review, penggunaan stainless steel dalam bidang rekayasa konstruksi baja berkembang sangat signifikan. Hal ini karena stainless steel memiliki beberapa keunggulan dalam penerapannya, seperti sifat tahan korosinya yang tinggi. Salah satu proses penyambungan yang bisa dilakukan pada stainless steel adalah dengan pengelasan tik atau tungsten inert gas. Pemilihan kuat arus yang tepat dalam pengelasan tik sangat berpengaruh pada sifat fisik dan mekanik hasil pengelasan. Kemudian jurnal yang terakhir dengan studi pustaka, judul jurnal Journal of Indonesian Dental Association tahun 2018, volume dan nomor 1 halaman 21 sampai dengan 27. Berikut review jurnal. Judul penelitian, penambahan titanium dioksida pada panaskan efek basis gigi tiruan resin akrilik polimer pada Staphylococcus aureus dan Candida albicans. Tujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan titanium dioksida konsentrasi 2, 3, dan 4% pada bahan basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas terhadap jumlah Staphylococcus aureus
dan Candida albicans. Subjek penelitian terbagi atas 3. Yang pertama populasi yaitu gigi tiruan, yang kedua sampel yaitu titanium dioksida. Variabel penelitian pertama variabel bebas yaitu penambahan titanium dioksida pada panaskan efek. Yang kedua variabel terikat basis gigi tiruan resin akrilik polimer pada Staphylococcus aureus dan Candida albicans. Sedangkan pada variabel kontrol yaitu TiO2. Berikut metode penelitian. Sampel pada penelitian ini menggunakan RAPP tanpa penambahan nanopartikel TiO2 dan dengan penambahan nanopartikel TiO2 konsentrasi 2, 3, dan 4% dengan ukuran batang uji 10 mm kali 10 kali 1 mm. Jumlah total sampel sebanyak 48 sampel yang terdiri dari 24 sampel uji, jumlah Staphylococcus aureus, dan 24 uji jumlah Candida albicans. Kemudian data dianalisis dengan uji ANOVA 1 arah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh penambahan nanopartikel TiO2 terhadap jumlah Staphylococcus aureus maupun jumlah Candida albicans. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penambahan nanopartikel TiO2 pada bahan basis gigi tiruan RAPP terhadap jumlah Staphylococcus aureus dan Candida albicans. Pembahasan masih sama. Peneliti telah menganalisis dan mengumpulkan sesuai penelitian dan keterkaitan gambar sehingga penelaah lebih mudah memahami. Untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu kelebihan berdasarkan pada metode yang digunakan, sebuah jurnal dapat dikatakan kuat jika penulis menggunakan metode yang tepat dan menggunakan 2 atau lebih metodenya. Di jurnal ini terdapat beberapa metode sehingga terdapat perbandingan antara metode satu dengan metode yang lain dan akhirnya membuat pembaca lebih memahami. Begitupun dengan hasil dan pembahasan yang dilengkapi dengan tabel dan grafik pada hasil pembahasan. Telah memenuhi standar SNI yaitu mengetahui pengaruh penambahan titanium dioksida konsentrasi 2, 3, dan 4 pada bahan basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas terhadap Staphylococcus aureus dan Candida albicans yang sesuai dengan standar SNI. Kemudian kekurangan, penulis tidak mencantumkan analisis yang digunakan itu berupa reaksi-reaksi. Reaksi apa yang terjadi pada metode yang digunakan. Kemudian penulis tidak mencantumkan tempat dilakukannya penelitian. Kesimpulan, resin akrilik terpolimerisasi panas digunakan untuk membuat hampir semua basis gigi tiruan. Salah satu kelemahan resin akrilik adalah porositas dan kekasaran permukaannya, yaitu sisa makanan mudah menempel. Jika gigi palsu tidak dibersihkan akan menjadi tempat berkembangnya spesies mikroba dan menyebabkan dentura stomatitis dengan Staphylococcus aureus dan Candida albicans sebagai agen etimologi utama.
Menambahkan nanopartikel titanium dioksida ke resin akrilik terpolimerisasi panas dapat memberikan aktivitas mikroba ke basis resin akrilik. Kiranya sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.